Selanjutnya kita akan melanjutkan materi ke struktur pasar. Struktur pasar yaitu berbagai dimensi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam pasar seperti karakteristik dan jumlah perusahaan, skala produksi, dan tingkat kesamaan atau perbedaan dari produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, dalam struktur pasar ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pasar-pasar yang nanti akan dijelaskan klasifikasinya, dan ini itu sangat penting ketika kita ingin membuat suatu produk ya, ataupun sebuah produk barang ataupun jasa di mana kita akan menjual produknya, maka kita harus tahu pasarnya itu pasar seperti apa gitu, yang akan kita buatkan menjadi konsumen kita. Dan sedangkan apakah produk yang akan kita jual pun masih orang lain pun sama menjualnya, maka dari itu dalam struktur pasar kita akan mempelajari tentang dari skala produksinya berapa, terus kan itu sangat mempengaruhi ya skala produksi. Contohnya perusahaan besar produksinya banyak gitu, dan tingkat kesamaan, apakah produk yang akan kita buat sudah ada di orang lain ataupun sama, ataupun kita ingin menjualnya itu ada perbedaan sedikit, dan yang dihasilkan perusahaan itu jadi jumlahnya besar ataupun sedikit. Kita harus mengetahuinya itu dalam struktur pasar. Yang selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna, yaitu perfect competition market. Pasar persaingan sempurna merupakan jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar, di mana pasar persaingan sempurna ini penjualnya itu sangat banyak dan pembelinya pun sangat banyak gitu. Dan jumlah perusahaan pun yang menjualnya itu banyak juga ya, dimana ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu sendiri yaitu terdiri dari atas banyak penjual dan pembeli ya. Penjualnya itu sangat banyak dan pembeli pun yang membeli terhadap ataupun yang berada di pasar tersebut itu banyak. Yang kedua yaitu adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini ketika kita akan membuka pasarnya ataupun mau menutup pasarnya itu tidak menjadi permasalahan ya, dimana dalam pasar persaingan sempurna itu sendiri sangat bebas ya. Ketika kita mau membuka pasarnya ataupun menutup pasarnya, ataupun kita tidak ada sesuatu hal yang rumit gitu dalam pasar ini, pasar persaingan sempurna ya. Yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan bersifat homogen ya. Jadi yang diperjualbelikan itu satu jenis saja gitu. Tidak ada jenis yang lainnya, cuman satu jenis saja. Dan selanjutnya yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Jadi penjual dan pembeli itu sangat paham gitu atas produk yang tersedia dalam pasar persaingan sempurna, tahu secara spesifikasinya, dan itu sangat lumrah sekali gitu, sudah diketahui banyak orang. Dan mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu menggunakan sumber daya secara efisien, adanya kebebasan bertindak dan memilih. Dan untuk kelemahan dari pasar persaingan sempurna yaitu kelemahan dalam asumsi, tidak mendorong adanya inovasi dan membatasi pilihan konsumen, dan menimbulkan eksploitasi sumber daya dan ongkos sosial. Selanjutnya ada yang disebut dengan pasar monopoli, di mana ciri-ciri dari pasar monopoli ini adalah hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli, dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Di mana ciri-ciri ini penjualnya itu hanya satu orang gitu dalam pasar ini, sehingga yang satu orang ini adalah menguasai gitu keseluruhan konsumennya.
dan pembelinya itu sangat banyak sekali. Dan cirinya itu ketika kita ingin masuk ke dalam pasar monopoli ini sangat sulit sekali dan sangat susah sekali. Dan adapun kelemahan dan kelebihan dari pasar monopoli ini, yang itu kelebihannya bahwa efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi, terus menghindari produksi tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat, sehingga produk ini adalah jarang sekali orang yang bisa menirukan produk ini, sehingga dikuasai cuma hanya satu orang saja dari keseluruhannya. Dan menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, yang selanjutnya efisiensi dalam pengadaan barang publik, di mana barang-barang ini hanya untuk barang umum gitu, barang yang dipakai secara orang banyak, dan ini bersifat umum gitu. Dan untuk kelemahannya dari pasar monopoli ini yaitu penyimpangan alokasi sumber daya, ya, dimana adanya penyimpangan alokasi, yang memang kan ini adalah pasar monopoli ya, jadi memang keuntungannya itu sangat tinggi sekali, sehingga dari alokasi dana yang akan yang akan dipakai untuk di pasar monopoli ini cenderung akan adanya penyimpangan. Yang selanjutnya adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan dan mengurangi kesejahteraan konsumen, adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja, memburuknya kondisi makroekonomi nasional, dan memburuknya kondisi perekonomian dunia. Selanjutnya ada pasar persaingan oligopoli, di mana ciri-cirinya yaitu terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar, barang yang dijual dapat homogen dan juga dapat terdiferensiasi, terdapat hambatan untuk keluar masuk pasar. Satu di antara para oligopoli berperan sebagai market leader, adanya ketergantungan yang kuat antara perusahaan, dan perusahaan oligopoli biasanya menggunakan promosi melalui iklan dan jumlah penjualnya sedikit. Selanjutnya yaitu pasar persaingan monopolistik, di mana ciri-cirinya yaitu terdapat banyak penjual walaupun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi atau memiliki perbedaan corak. Yang selanjutnya adanya kemampuan penjual untuk mempengaruhi harga, penjual mudah keluar masuk pasar, dan terdapat kegiatan promosi. Selanjutnya ada pasar persaingan. Selanjutnya yaitu ada pasar monopsoni, di mana pasar monopsoni ini biasanya diartikan sebagai suatu keadaan ketika hanya terdapat seorang pembeli tunggal. Untuk pasar oligopsoni, di mana pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen atau penjual. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah beres. Marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.